Om Swastiastu, perkenalkan saya Nimade Pramita Dewangkara dengan NIM 2409511144 dari kelas C. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai brucellosis guna memenuhi penugasan Case Based Learning 2, mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Memasuki latar belakang masalah, brucellosis merupakan penyakit zoonosis dengan tingkat risiko tinggi karena dapat menular dari hewan ke manusia melalui kontak langsung maupun konsumsi produk susu yang tidak dipasteurisasi. Penyakit ini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia dengan prevalensi mencapai sekitar 40% pada ternak sapi dan penyebarannya hampir di seluruh provinsi. Tingginya angka kejadian brucellosis menyebabkan kerugian ekonomi akibat penurunan produktivitas hewan, serta tingginya biaya pengobatan pada manusia. Kelompok yang paling berisiko terinfeksi antara lain peternak, pekerja kandang, dokter hewan, dan pekerja di rumah potong hewan. Oleh karena itu, identifikasi brucellosis perlu dilakukan secara akurat untuk mencegah hasil positif palsu yang dapat membahayakan keamanan produk hewani. Salah satu metode identifikasi yang dianggap efektif adalah isolasi bakteri dari organ limfonodus. Karena organ ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh dan menjadi lokasi potensial ditemukannya bakteri Brucella abortus. Memasuki etiologi. Brucellosis adalah penyakit yang disebabkan oleh genus Brucella yang menginfeksi hewan ternak di sebagian besar dunia. Brucella abortus adalah gram negatif berbentuk Coccobacillus, bersifat patogen intraseluler fakultatif, dan tidak memiliki kapsul, flagel, endospora, dan plasmid alami, dan berukuran 0,5 sampai 1,5 mikrometer. Bakteri ini bersifat aerob, tidak memfermentasi glukasa, dan memberikan hasil positif pada beberapa tes metabolik oksidatif. Bakteri ini dapat tumbuh pada media kultur yang luas dan secara umum koloni muncul setelah 24-48 jam inkubasi. Dalam media biakan, koloni bakteri Brucella berbentuk seperti tetes madu bulat, halus, permukaannya cembung dan licin, mengkilap serta tembus cahaya dengan diameter 1-2 mm. Pertumbuhan bakteri memerlukan temperatur 20-40 derajat Celcius dengan penambahan karbon dioksida 5-10%. Kuman Brucella dapat bertahan hidup selama 2 hari dalam kotoran atau limbah kandang bagian bawah dengan suhu yang relatif tinggi. Pada air minum ternak, kuman dapat bertahan selama 5-14 hari dan pada air limbah selama 30-150 hari. Gejala klinis. Pada umumnya, ternak yang menderita penyakit brucellosis tidak menunjukkan gejala penyakit yang tampak jelas. Gejala umum pada ternak ruminansia sebagai berikut. Yang pertama, pada induk mengalami keguguran atau abortus, terutama pada usia kemuntingan di atas 5 bulan, serta pada saat keguguran, cairan janin berwarna keruh. Yang kedua, pada penjantan terlihat adanya kebengkakan pada persendian atau testes. Yang ketiga, pada sapi perah ditemukan penurunan produksi susu secara tiba-tiba. Memasuki permasalahan, Kabupaten 50 kota mempunyai potensi yang cukup besar dalam subsektor peternakan. Sebagian besar masyarakat Kabupaten 50 kota mempunyai mata pencarian pada sektor pertanian dan peternakan. Berdasarkan data statistik tahun 2021, ternak sapi yang ada di Kabupaten 50 kota sekitar 48.451 ekor. Potensi yang besar ini juga menjadi masalah tersendiri karena akan diikuti dengan adanya ancaman penyakit hewan yang cukup besar pula. Penyakit hewan yang bersifat menular pada ternak, terutama ternak sapi, tentulah menjadi hal yang sangat merugikan bagi peternak. Salah satu penyakit yang menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi peternak adalah penyakit brucellosis. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengamatan penyakit melalui survei, pencegahan dan pengendalian dan penanggulangan brucellosis di Kabupaten 50 kota, pada tahun 2022 di sebanyak 120 sampel serum dilakukan uji RBT dan menunjukkan positif RBT sebanyak 4 sampel dan kemudian dilanjutkan dengan uji FGFT yang menunjukkan hasil positif pada 2 sampel. Diagnosa.
Kebanyakan hewan yang terinfeksi dapat diidentifikasi menggunakan tes serologi standar. Tetapi infeksi laten terjadi pada beberapa hewan yang secara serologis negatif. Lebih lanjut, hewan yang divaksinasi mungkin positif secara serologis dan tidak terinfeksi. Dan titer sementara terjadi secara sporadis pada sebagian kecil hewan yang tidak ada penjelasan yang jelas. Masalah diagnostik ini membuat program pengendalian dan pemberantasan sulit dilaksanakan dan sulit dijelaskan kepada pemilik hewan. Pengujian laboratorium yang digunakan untuk mendiagnosis brucellosis meliputi isolasi organisme dan tes serologis untuk mengetahui adanya antibodi dalam darah, susu, whey, lendir vagina, dan plasma sperma. Organisme ini mungkin ada di lendir serviks, cairan uterus, dan sekresi ambing sapi yang terinfeksi secara eksperimental hingga 36 hari setelah abortus. Metode diagnostik brucellosis terjadi menjadi metode serologis seperti Ross-Begel test atau RBT, Complement Fixation test atau CFT, Milk Ring test atau MRT, dan ELISA. Dan pengujian molekuler seperti polymerase chain reaction atau PCR. Selain metode tersebut, juga terdapat metode kultur bakteri yang merupakan gold standar dalam identifikasi bakteri Brucella abortus yang dinilai sangat efektif. Isolasi dari kultur langsung Brucella dilakukan pada media padat seperti Brucella medium base atau Triptychus soy agar atau TSA. Adapun upaya memecahkan masalah, di sini saya akan menjelaskan dengan 3, yaitu pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan. Yang pertama, pencegahan. Pencegahan penyakit brucellosis ditunjukkan kepada tindakan sanitasi dan tata laksana. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh peternak dalam pencegahan penyakit brucellosis adalah memisahkan ternak yang dicurigai dengan ternak yang lain, melakukan sanitasi dan disinfeksi kandang, menghubungi petugas kesehatan agar dilakukan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan lebih lanjut, melakukan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu jika mau memelihara atau memasukkan ternak baru. Selanjutnya ada pengendalian dan pemberantasan. Yang pertama ada uji dan reduksi reservoir infeksi. Semua sapi yang diternakan dilakukan dan yang positif dimusnahkan dan dijual atau disembelih. Hal ini merupakan upaya menghilangkan sapi yang terinfeksi dari kawanan dan mengurangi paparan dan penularan di dalam kawanan. Yang penting adalah deteksi dan pemenahan sapi yang terinfeksi sebelum proses kelahiran. Yang kedua ada karantina. Karantina dilakukan untuk membatasi pergerakan sapi. Hal ini akan mencegah penularan ternak sapi yang terinfeksi. Masa karantina biasanya berkisar dari 120 hari sampai 1 tahun atau tidak hingga sapi terbukti tidak terjangkit. Yang ketiga ada depopulasi, adalah penyembelihan semua sapi dalam satu kawanan ketika semua hewan telah terpapar dan mampu terinfeksi dan bertindak sebagai sumber penularan baru. Yang terakhir ada vaksinasi, disarankan dilakukan sebagai tindakan kontrol terhadap brucellosis pada sapi yang di daerah ensootik dengan tingkat prevalensi yang tinggi. Suharto Harsono tahun 2002 menyatakan bahwa pada daerah dengan prevalensi kurang dari 2% dilakukan tindakan pengujian dan pemotongan, sedangkan daerah yang dengan prevalensi di atas 2% atau lebih baru dilakukan vaksinasi. Baik, kesimpulan, brucellosis penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Brucella, terutama Brucella abortus, yang dapat menular dari hewan ke manusia melalui kontak langsung maupun konsumsi produk hewani yang terkontaminasi. Penyakit ini berdampak besar pada sektor peternakan karena menyebabkan abortus, penurunan produk susu, gangguan produksi, dan serta infertilitas pada ternak. Di Kabupaten 50 kota, kasus brucellosis masih ditemukan dengan hasil uji serologis yang menunjukkan adanya hewan positif, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi peternak. Upaya pencegahan dan pengendalian dilakukan melalui tindakan sanitasi, isolasi ternak terinfeksi, pemeriksaan laboratorium, serta penerapan program karantina, depopulasi, dan vaksinasi sesuai tingkat prevalensi penyakit.
Identifikasi yang akurat melalui isolasi bakteri dari organ limfonodus menjadi langkah penting dalam mendeteksi keberadaan Brucella abortus guna mendukung pengendalian dan pemberantasan brucellosis secara efektif di lapangan. Adapun sumber yang dapat dilihat pada layar. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.